Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Alvin Fadoli dengan NIM 06031082122021. Baiklah, sebelumnya selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD serta teman-teman yang berbahagia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai audio digital tentang dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran digital mahasiswa MBKM tahun 2021 di program studi Pendidikan Ekonomi FKIP di Universitas Sriwijaya. Selain itu, pemaparan ini juga sebagai tindak lanjut dari pemaparan untuk yang sebelumnya mengenai gambar digital, karena ketika ada gambar akan lebih baiknya jika diseimbangi dengan audio digital pula ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Oke, untuk topik pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada introduction atau pengertian, kemudian yang kedua ada history atau sejarah, yang ketiga ada support element, yang keempat ada advantage atau keunggulan, kemudian yang terakhir ada disadvantage atau kelemahan. Oke, apa itu audio digital? Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar ya tentang digital itu apa, era digital dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai audio digital. Jadi, audio digital itu adalah teknologi yang digunakan untuk merekam, menyimpan, manipulasi, menghasilkan, dan mereproduksi suara dengan menggunakan sinyal audio yang telah dikodekan dalam bentuk digital. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mengenai history atau sejarah perkembangan format musik. Jadi sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut mengenai audio digital ini, kita akan pelajari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi sejarah perkembangan musik itu dimulai dari piringan hitam yang diputar dengan gramofon, di mana gramofon ini pematenan terakhirnya dilakukan pada tahun 1918 dengan label Berliner Grammophon. Yang kedua itu dari kaset yang diputar dengan tape atau welcome, di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Philips dengan sebutan compact audio cassette. Oke, selanjutnya untuk sejarah yang ketiga, itu ada CD, VCD, DVD, yang mana dalam pemutarannya itu diputar dengan CD player atau Discman. Jadi CD, DVD, VCD ini dibuat dalam usaha untuk merampaikan media penyimpanan musik dengan perbaikan kualitas suara. Jadi dengan adanya CD, VCD, dan DVD ini, kualitas suara dari audio yang dihasilkan itu lebih baik dibandingkan dengan piringan hitam dan juga kaset ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir kita udah sampai ke puncak yaitu dari musik digital itu sendiri atau yang kita bahas di materi ini tentang audio digital. Jadi pada musik digital ini kita menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya membahas mengenai audio digital. Ada banyak sekali format rekaman musik analog, lagu atau musik digital yang digunakan, yang mana format tersebut bergantung pada teknologinya. Nah, format-format itu apa sih? Nah, itu udah tersedia gambar ya. Ada MP3, AMR, MP2, M4A, WMA, OGG, AAC, M4R, dan masih banyak lagi, MIDI gitu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari format-format penyimpanannya. Yang pertama itu ada MP3. Pasti teman-teman nggak asing ya dengar MP3 itu apa. Jadi MP3 ini dikembangkan dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute. Terus MP3 ini juga memiliki ukuran file yang kecil.
dengan kualitas di atas CD. Jadi ini lebih baik dari kualitas CD yang memiliki bitrate 128 kbps. Oke, yang kedua, kita ada WAV. Jadi WAV ini merupakan standar suara de facto di Windows. Selain itu, WAV ini juga merupakan hasil ripping dari CD yang kemudian direkam sebelum dikonversi ke format lain. Jadi itu kayak merupakan hasil rekaman CD yang kemudian dikonversi atau diubah ke format penyimpanan lain, yang itu WAV. Kemudian, namun akhir-akhir ini, file ini udah dilewati, jadi nggak perlu adanya konversi karena file ini juga berukuran besar, jadi dirasa sayang gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk format AAC. AAC ini memiliki singkatan Advanced Audio Coding, di mana AAC ini memiliki format yang merupakan bagian standar Motion Picture Expert Group atau MPEG sejak tahun 1997. AAC ini memiliki kualitas baik dengan bitrate rendah. Bahkan iPod yang merupakan bagian dari Apple atau iPhone percaya dengan format ini dan juga mendukung adanya format AAC. Oke, selanjutnya yang keempat, kita ada WMA. Jadi ini ditawarkan oleh Microsoft, yaitu dari Windows Audio Media atau WMA, yang mana WMA ini memiliki kualitas musik yang lebih baik daripada MP3 maupun AAC. Oke, selanjutnya. Yang kelima ada Ogg4bis. Ogg4bis ini seperti yang tertulis di layar, Ogg4bis ini salah satu format file yang terbuka dan juga gratis. Jadi bagi teman-teman kalau mau menggunakan format ini nggak perlu bayar, nggak perlu mengeluarkan sepeser rupiah pun. Kemudian memiliki kualitas yang tinggi dan juga format ini telah didukung oleh beberapa peranti lunak, jadi terpercaya ya. Oke, selanjutnya. Untuk Real Audio itu memiliki format dengan bitrate rendah, terus juga umumnya digunakan dalam layanan audio streaming dengan bitrate 128 kbps ke atas dan juga menggunakan standar AAC MPEG-4. Oke, biasa yang terakhir yaitu MIDI. MIDI ini cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau piranti elektronik lainnya dan juga tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog. MIDI ini berukuran kecil sesuai namanya ya, MIDI. Bukan maxi MIDI, jadi berukuran kecil dan sering digunakan sebagai ringtone atau misalkan istilahnya nada dering gitu ya teman-teman. Oke, untuk format-format audio digital udah nih, kita lanjut ke pembahasan elemen pendukung. Jadi untuk elemen pendukung audio digital ini memiliki beberapa situs yang menyediakan lagu yang dapat diunduh secara langsung atau gratis, walaupun ada juga yang berbayar ya. Jadi lagu yang ditawarkan itu berformat digital. Misalkan nih ada www.napstar.com yang cukup digandrungi kala itu, namun harus berakhir karena dianggap melanggar hak cipta. Kemudian ada pula InSound, Rhapsody, Apple iTunes Music Store, lala.com, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya. Keunggulan audio digital, ada apa aja sih? Nah, di sini yang akan saya paparkan ada 3. Yang pertama, format yang beragam dapat disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Format-formatnya udah kita bahas sebelumnya ya, teman-teman. Terus kemudian yang kedua, kualitas kopi yang serupa dengan master. Jadi, tidak ada perubahan kalau misalkan kita melakukan copy dari file teman kita gitu ya. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu proses penjualan dengan pendekatan single atau satu lagu terbukti jauh lebih efektif dan efisien ketimbang medium konvensional seperti kaset atau CD. Jadi penjualannya lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif dibandingkan dengan penjualan kaset atau CD yang mana kayak ribet juga ya teman-teman kalau misalkan
berwujud kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk kekurangan dari audio digital itu ada apa? Di sini kita punya dua. Yang pertama, kemudahan perekaman dan penggandaan rekaman. Jadi mudah untuk diduplikat banyak eh, kayak yang istilahnya tidak orisinil gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran musik digital di internet tidak bisa sepenuhnya dikontrol oleh label sehingga mempengaruhi pemasukan untuk label gitu. Nah, untuk kekurangan udah, kemudian udah selesai materinya teman-teman. Jadi dari beberapa pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa audio digital ini memiliki beragam format yang bergantung pada teknologi yang digunakan. Dan dari berbagai macam format itu juga memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, saya rasa udah cukup untuk pemaparan materi pada pagi, siang, malam hari ini. Pada pertemuan kali ini, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung, masih ngambang, masih gantung, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Atau mungkin Anda masukkan saran untuk presentasi saya ataupun untuk materi saya, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, teman-teman. Karena sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.